warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Francis Cecilia dengan nomor induk mahasiswa 2404-2511-015. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Merangin. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang apa itu konsep dasar ilmu ekonomi, bisa cek video berikut ini. Nah, ini dia konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu konsep dasar ilmu ekonomi, tentu kita harus mengetahui tentang apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ekonomi juga mempelajari tentang perilaku manusia dalam pengambilan keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi barang juga jasa. Ilmu ekonomi juga sangat berkaitan dengan yang namanya kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan kita lebih banyak daripada barang atau jasa yang tersedia. Contoh kelangkaan di sekitar kita. Di rumah, uang bulanan keluarga terbatas tetapi kebutuhan banyak. Di sekolah, jam pelajaran terbatas tetapi materi yang harus dipelajari banyak. Di masyarakat, lahan terbatas tetapi penduduk terus bertambah. Di diri sendiri, waktu 24 jam, tetapi kegiatan yang ingin dilakukan itu banyak. Akibat dari kelangkaan itu sendiri adalah kita harus membuat pilihan dan ada yang harus dikorbankan, juga muncul persaingan untuk mendapatkan barang atau jasa. Kelangkaan juga terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak esensial tetapi meningkatkan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Yang kedua adalah keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan tetapi tidak esensial untuk kelangsungan hidup. Keinginan itu bersifat subjektif dan dapat bervariasi antar individu. Contohnya, kamu mempunyai uang jajan 20.000, tapi ingin beli makanan seharga 20.000 dan pulsa 10.000. Kedua, keluarga harus memilih antara beli motor baru atau renovasi rumah. Yang ketiga, sekolah harus memilih antara beli komputer baru atau perbaiki lapangan basket. Berikutnya ada sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, sumber daya alam merupakan bahan mentah yang diperoleh dari alam seperti tanah, air, dan mineral. Contohnya, tanah untuk pertanian, air untuk PDAM, minyak untuk bahan bakar, dan hutan untuk kayu. Kedua, ada sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Contohnya, guru yang mengajar di sekolah, petani yang menanam padi, dokter yang mengobati pasien, dan programmer untuk membuat aplikasi. Yang ketiga, ada sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat dan bangunan yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, seperti mesin dan pabrik. Contohnya, komputer untuk kantor, traktor untuk petani, oven untuk toko roti, dan gedung untuk sekolah. Di antara ketiga sumber daya ekonomi ini, yang terpenting adalah sumber daya manusia. Karena apabila suatu negara memiliki tingkat sumber daya manusia yang tinggi, maka mereka akan mudah untuk mengalami kemajuan, walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Mereka akan sulit untuk mengalami kemajuan walaupun memiliki sumber daya alam dan sumber daya modal yang melimpah. Berikutnya terdapat masalah ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang tidak terbatas. Pernahkah kamu bertanya, apa yang harus diproduksi? Contohnya, pabrik roti memilih buat roti tawar atau roti manis. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Contohnya, bikin roti pakai mesin atau manual. Yang ketiga, untuk siapa produk tersebut dibuat? Contohnya, roti untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Pertanyaan ini muncul karena sumber daya atau bahan waktu atau uang terbatas. Yang kedua, kebutuhan manusia tidak terbatas. Dan yang ketiga, harus ada yang dipilih dan dikorbankan.
Di ekonomi ada yang namanya konsep biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang ekonomi adalah konsep dalam ekonomi yang merujuk pada nilai dan alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih sesuatu pilihan tertentu. Dengan kata lain, biaya peluang adalah biaya dari tidak memilih opsi terbaik berikutnya ketika memilih keputusan. Konsep ini sangat penting dalam analisis ekonomi karena membantu dalam memahami trade-off yang terlibat dalam setiap keputusan ekonomi. Berikutnya ada contoh mudah dari konsep biaya peluang atau opportunity cost. Situasinya kamu hanya mempunyai uang 25.000. Pilihannya membeli novel seharga 25.000 atau menonton bioskop dengan harga 25.000 atau makan di kafe seharga 25.000 juga. Jika kamu memilih untuk beli novel, biaya peluangnya adalah nonton bioskop atau yang paling kamu inginkan setelah novel. Contoh lain, pilihannya adalah belajar atau main game. Biaya peluang belajar adalah kesenangan main game, sedangkan biaya peluang main game adalah nilai bagus di ujian. Berikutnya ada permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan memiliki hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, semakin sedikit yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak yang diminta. Contoh sederhananya, harga es krim 5.000, kamu akan membeli dua. Harga es krim 10.000, kamu akan membeli satu. Sedangkan harga es krim 15.000, kamu memilih untuk tidak membelinya. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang yang mahal, pendapatan, selera, dan juga harga barang lain. Lalu berikutnya ada penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah atau barang atau jasa yang ditawarkan penjual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan. Semakin rendah harga, maka semakin sedikit yang ditawarkan. Contoh sederhananya, penjual bakso menjual harga bakso seharga 15.000. Hanya terjual 100 mangkok per hari. Yang kedua, harga bakso 10.000, terjual 70 mangkok sehari. Ketiga, harga bakso 5.000 hanya terjual 30 mangkok per hari. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Semakin mahal bahan baku, maka penawaran akan turun. Kedua, teknologi. Adanya mesin baru yang membuat penawaran akan naik. Yang ketiga, jumlah penjual. Semakin banyak penjual, maka penawaran akan naik. Yang keempat, harapan harga. Semakin harga akan naik, penawaran akan turun atau ditahan dulu. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh sederhananya, pasar mangga. Harga 20.000 per kilo, pembeli mau membeli 100 kilo, penjual tawarkan 50 kilogram, yang artinya kekurangan. Yang kedua, harga 15.000 per kilo, pembeli mau 75 kilogram, penjual tawarkan 75 kilogram, yang artinya seimbang. Yang ketiga, harga 10.000 per kilo, pembeli mau 50 kilogram, penjual tawarkan 100 kilogram, artinya kelebihan. Yang terjadi ketika tidak seimbang adalah pertama, kekurangan atau shortage. Barang akan langka, harga cenderung naik, penjual untung besar. Yang kedua, kelebihan atau surplus. Barang menumpuk, harga cenderung turun atau penjual akan rugi. Kesimpulan dari penjelasan saya di video ini adalah, konsep dasar ilmu ekonomi memberikan pemahaman tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Dalam memahami konsep ini, saya harap semua dapat lebih baik menganalisis situasi ekonomi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah video ini, saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.